selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel Asli Kediri. Nah, kali ini kita akan tanya jawab bersama selebgram dari Kediri. Namanya siapa Kak? Mungkin bisa diperkenalkan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Nama aku Hemisa. Akun Instagramnya @Hemisa juga. followernya udah banyak itu ya, berapa itu Kak? Alhamdulillah 112.000. Sekali. Emang asli dari Kediri atau gimana Kak? Bukan sih, kalau aku aslinya dari Tulungagung. Aslinya Tulungagung. Kecil Di Tulungagung, ya. Terus Tapi sekarang aku menetap? sekarang menetap, masih belum sih, KTP-nya masih sana, tapi bentar lagi menetap di sini. Jadi sering ke Kediri baru-baru ini atau emang kuliahnya di Kediri atau gimana? Dari SMA aku di sini. Oh, SMA-nya di Kediri. Nah, awal mula bisa jadi selebgram ini gimana Kak? Apakah Ceritanya, dari ya. apakah dari kecil udah pengen terkenal gitu atau gimana? Nggak ada sama sekali. Aku kan dari kampung ya, kalau di Tulungagung tuh dari kampung. Terus aku sekolah di sini, terus setelah itu ya aku kan menikah. Terus setelah menikah itu ya kayak kepikiran, aku lihat-lihat di Instagram tuh kok cewek-cewek cantik kayak gini kok selalu nge-tag all shop kayak gitu. Yeah. Awalnya aku nggak pernah tahu apa itu namanya selebgram, apa itu namanya endorse, sama sekali nggak tahu. Nah setelah itu kok aku mulai pelajari tuh, oh ternyata kalau dia tuh kerja sama all shop kayak gini tuh nanti dia bisa dapetin fee, bisa dapetin bayaran juga gitu. Jadi dari situ aku mulai tertarik untuk mendalami di situ, mulai belajar foto-foto, belajar edit foto kayak gitu. Jadi Bikin caption. iya, jadi berarti nol banget aku. Itu tuh mulai awalnya. kapan itu? Dari SMA atau gimana? Enggak, tahun 2018 akhir. Oh, 2018. Waktu dulu di SMA pernah ikut kayak modeling kah atau gimana, pernah nggak? Enggak, sama sekali. Nggak pernah. Enggak pernah. Juara sama sekali. nyanyi juga nggak pernah. Juara apa gitu model? Ya, nggak pernah. Juara lari apa pernah? Nggak pernah. Terus pengalaman pertama waktu endorse itu dulu apa? Produk apa kalau boleh tahu? Dulu tuh awalnya tuh dari free. Jadi kita tuh kayak cuma nawarin jasa aja. Kayak gitu-gitu. Terus kita kan dikasih barang kayak gitu kan. Jadi ya bayaran cuma barang aja. Kayak Pertama gitu. cuma barang ya? Jadi nggak dibayar. Ingat nggak Kak? Apa produknya, misalnya baju atau hijab atau apa? Produk tuh di awal tuh paling banyak tuh kayak masker wajah, kayak gitu ya, masker wajah, terus juga mungkin kayak masih kayak kaos kaki, terus jilbab kayak gitu. Kalau baju tuh masih kayak enggak, soalnya harganya kan masih lumayan mahal ya. Kan kayak gitu nurutin sama followers kita juga. Terus gini, misal saya punya produk Kak, itu Ya. prosedurnya kalau mau endorse itu gimana? Kalau mau endorse tinggal kontak aja, itu ada CP-nya di bio aku, tinggal kontak, nanti aku share untuk list harganya. Terus tinggal transfer sama kirim barang. Ada nggak kriteria harus produk gimana atau barangnya apa? Enggak sih, itu nanti tawarin Pilih-pilih barangnya dulu. Kalau memang aku cocok ya nanti aku ambil. Jadi nggak semua diambil gitu Kak ya? Enggak semua diambil. Nah, mungkin punya pengalaman unik nggak Kak selama mengendorse barang? Mungkin barangnya nggak sesuai sama di gambar, atau mungkin orangnya yang punya all shop ini ribet atau gimana? Mungkin Kalau itu pasti ada. Kebanyakan itu mereka itu nggak mau antri. Jadi menurut mereka setelah mereka bayar tuh harus langsung di-post. Padahal kan kita ada antriannya. Ada juga all shop lain yang endorse kayak gitu. Tapi mereka biasanya marah-marah sampai suruh ngembaliin uang pernah. Tapi ya kita nanggepinnya slow aja. Kalau memang mereka udah nggak terima banget minta kembalikan uang, ya kita kembalikan. silakan monggo. Terus ini kan orang lain lihatnya enak banget selebgram, tinggal foto-foto. Terus suka dukanya apa sih Kak? Sebenarnya jadi selebgram itu emang kelihatannya enak ya. Ya, tinggal foto. Cuma profil tuh gitu. sangat menyita waktu. Andai kan kayak kita nih ya, seharusnya kita bisa ngopi-ngopi santai kayak mereka. Tapi nggak bisa, kita keburu harus foto. Waktu udah habis, kita udah capek. Akhirnya pulang. Jadi kita tuh nggak bisa menikmati waktu-waktu kita sama teman-teman tuh sebenarnya sangat, maksudnya sangat menguras waktu. Waktu, tenaga dan pikiran ini. Nah, komplit. Terus ngomong soal foto nih, Ya. itu kan fotonya Kakak bagus-bagus banget ya. Itu pakai kamera apa, terus ngeditnya pakai aplikasi apa, itu gimana? Kalau dulu awal-awal aku tuh pakai mirrorless, pakai Mirrorless. Fuji. Tapi seiring berjalannya waktu, HP kan sekarang makin bagus-bagus. Filternya juga Akhirnya, bagus-bagus. akhirnya aku pakai HP. Sekarang kalau pakai iPhone kan udah jernih ya kalau untuk foto. Nah, pakai HP aja. Terus pakai aplikasinya Lightroom. Lightroom. Kan ini Kakak jadi apa, selebgram gitu ya. Nah, tanggapan dari orang tua sendiri gimana sih? Mensupport kah atau gimana mungkin? Kalau orang tua ya, mereka kan awalnya juga nggak tahu apa itu selebgram, kok pekerjaan kayak gini Cuma kan nggak foto-foto ada. aja, Heeh. gitu.
Mungkin kalau model memang sudah banyak orang tahu ya. Tapi kan memang hampir sama tapi tetap berbeda lah ya antara model sama selebgram itu. Kalau mereka sih mendukung, selagi kita kerjanya halal, kita dapat uang, kan bisa membantu ekonomi keluarga juga di rumah begitu. Terus gini Kak, selain jadi selebgram, kesibukannya Kakak apa ya sekarang ini? Sebenarnya sekarang ini kelola butik sama kafe ini. Oh, kafenya baru ini ya? Baru. Butik ada di depan tadi. Itu untuk di depan kan ada butik kan? Iya. Jualannya apa aja mungkin dari Kak? Yang dijual butiknya itu isinya apa aja? Yang dijual ya outfit yang aku pakai. Jadi dulu tuh ceritanya tuh aku jadi selebgram dulu kan. Terus tuh banyak yang nanyain, "Kak, kok bajunya kok bagus sih? Ini tuh beli di mana?" Akhirnya aku kepikiran untuk jualan baju itu. Itu mulainya tahun berapa? 2019. 2019. Biasanya jadi menjual dagangan orang, sekarang menjual dagangan sendiri. Tapi ya aku tetap terima endorse dari orang lain. Apapun lah yang penting menghasilkan uang dan halal pasti aku jalani tuh. Aku mau tanya nih, awal karirnya jadi selebgram ini gimana? Kan mulainya 2018. Nah setelah itu tuh gimana? Apakah langsung followersnya naik banget atau gimana? Enggak sih, kalau untuk menaikkan followers itu di awal memang paling susah ya. Tapi nanti kalau kita udah banyak, itu naiknya memang cepet. Soalnya kita bakalan sering muncul di explore. Oh, lah itu kayak tipsnya gitu. agar cepat naik itu gimana? Atau mungkin pakai hashtag atau gimana? Yang terutama itu pakai hashtag harus. Terus kita juga harus sering-sering follow yang sama kayak kita. Jadi follow-follow selebgram lainnya kayak gitu-gitu. Kita memang harus aktif, komen-komen, terus juga like foto-foto orang gitu. Jadi biar foto kita tuh aktif terus muncul di explore. Jadi itu yang paling penting sih kalau menurut aku. Nah, kakak kan buka butik sama coffee shop ini. Iya. Nah, sebelumnya mungkin punya usaha lain atau kerja lain apa mungkin? Kalau dari awal dulu banget, aku tuh dulu kerjanya di pom bensin Oh, pernah. pernah pom bensin? Pernah. Bagi dulu. apa? Ya itu. Yang Ngecori itu ya? Yes, kayak gitu. Kayak dulu banget. Pokoknya memang keluarga aku sih sederhana ya, maksudnya orang biasa kayak gitu. Maksudnya bukan terlahir dari orang yang berpunya, enggak, orang biasa. Terus aku dulu kerja di pom bensin. Terus? Beberapa bulan aja sih. Terus setelah itu aku kerja di Surabaya di klinik kecantikan. Terus setelah itu aku nikah. Setelah nikah aku udah ngejalanin online shop itu. Tapi dari dulu ya emang basicnya mungkin di jualan ya kalau aku ya. Pandai jualan. Jadi memang kalau aku untuk pokoknya setelah nikah itu, apalagi kan setelah nikah terus aku juga hamil, terus aku punya anak, jadi nggak bisa kan kerja di luar. Akhirnya aku mutusin untuk online shop itu. Dari dulu nggak punya apa-apa sama sekali. emang dari kecil emang sering jualan kah atau gimana? Mungkin waktu mungkin SD, SMP, Pernah SMA pernah jualan. jualan nggak? Enggak, sama sekali nggak pernah. nggak pernah. Jadi memang aku kayak keluar dari rumah itu terus ya hidup mandiri. Jadi mulai semuanya sendiri ya, kayak nekat gitu loh. Dan akhirnya saat ini sudah alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Ini kan setiap orang kan pasti ada yang tidak suka kayak ya. Itu kakak kan pastinya punya haters ya. Ada Itu pasti. menanggapinya gimana? Kalau haters itu banyak, mereka kan akun fake ya sebenarnya. Oh, iya. Kalau aku rasa sih mungkin mereka itu adalah orang yang deket sama kita sebenarnya, orang yang kenal ya kan. Kalau itu sih kalau mereka ada yang DM komen-komen negatif kayak gitu sih aku langsung blokir aja. Oh, banyak yang DM ya? Banyak, Oh, mungkin pasti. ada salah satu yang paling menjengkelkan itu di DM seperti apa, Kak? Kayak apa ya, mungkin Kata-kata yang dikatain kayak sok kayak gitu, baru gini aja udah belagaknya kayak gitu ya. Biasanya dikatain followernya beli gitu. Kalau follower beli ngatain Enggak. soalnya memang saya nggak beli. Oh, iya. Kalau mungkin orang tanya kayak Kak beli followersnya di mana kayak gitu kan, mungkin mereka mancing ya. Tapi kalau aku sih kayak gitu menurutku bukan suatu hujatan, karena mereka kan mencari tahu sebenarnya. Ingin follower banyak juga. Karena kalau mereka nanti kita share, kita apa kan mereka kayak pansos ya malahan ya. Iya, Kalau kita iya. sampai marah-marah terus kita nge-tag Instagram mereka kan si banyak yang kepo tuh dan follow mereka kayak gitu. Jadi aku anyepin aja sih, diemin langsung, kalau nggak suka langsung aku hapus gitu aja komen-komen. Terus ini kan di postingan kakak kan aku lihat banyak teman-temannya itu ya. Nah, itu selebgram sendiri tuh ada manajemennya atau gimana sih, Kak? Atau sendiri-sendiri itu? Nah, kalau dulu itu untuk di awal aku itu gabung sama manajemen. Cuma di manajemen itu kan memang banyak ya talentnya ya. Dan prosedurnya mungkin ya. Kalau prosedurnya sama aja, cuma talentnya itu banyak Kak. Jadi kayak ngancurin harga gitu. Oh, Jadi persaingan harga gitu ya. Jadi andainya aku kamu dan kamu ya, itu tuh dipres terus harganya. Dan sampai bisa kayak 30.000, 40.000 kayak gitu. Kita kan yang capek kita, ya kan. Seandainya aku endorse sendiri aja bisa katakan
satu all shop 250.000. Kalau di manajemen bisa-bisa cuma 80.000 karena talentnya banyak. Mereka berusaha menekan biar semuanya laku kayak gitu loh. Mereka kasih promo terus ke all shop. Jadi sekarang sudah sendiri. Sudah sendiri, aku ikut manajemen cuma bentar. Dulu tuh ya followers aku cuma 14k, itu aku ikut manajemen sampai 20k aja. Setelah itu aku udah lepas sendiri. Dan lebih enak sendiri. Soalnya fee-nya kita bisa menyesuaikan. Dan kebanyakan memang teman-teman aku itu setelah mereka lepas dari manajemen. Karena nggak mau juga ditekan sama manajemen dengan bayaran yang cuma segitu dan tumpukan pekerjaan yang sangat banyak. Nah, mungkin 1 bulan ini bisa dapat berapa endorsement Kak? Mungkin Ada target atau gimana? Kalau target enggak ya, karena endorsement itu kan aku juga bukan yang utama. Kalau aku basicnya tetap di jualannya. Kalau endorsement itu mungkin kalau satu hari aja aku bisa dapat 1, kan itu 400.000 ya. 400.000 ya? Sekarang untuk followers yang sekarang. Kalau dari dulu kan juga bertahap. Tiap produk beda harga atau semua sama itu? Kalau untuk fashion sama, cuma yang beda itu untuk skincare dan body care. Lebih mahal body care ya? Kalau untuk 1 hari 400.000 kan kita tinggal kalikan aja. 400 dikali 30 berarti sudah berapa? 12 juta ya? Iya, per bulan. Sekitar segitu untuk endorse-nya. Awal merintis butik ini gimana Kak? Mungkin pernah ada kegagalan kah atau mungkin kesulitan waktu merintis usahanya gitu? Untuk merintis itu aku pernah bener-bener kayak pusing banget karena orderan itu melonjak ya, karena malah laris ya? Pusing karena laris karena laris. Jadi karena itu aku belum siap gitu ya? Kekurangan admin juga. Aku waktu itu cuma aku sendiri, terus kekurangan, jadi chat itu aku lama balesnya, pengiriman pun juga lama. Alhasil ya gitu, semuanya marah-marah semuanya. Dan dari situ ya terus aku mutusin untuk ambil admin dan sekarang udah ada 4 admin aku, alhamdulillah, untuk all shopnya. Terus ini kan aku pernah lihat kakak juga punya YouTube. Nah, itu kenapa sekarang nggak jalan Kak? Kalau YouTube aku tuh sebenarnya aku punya 2 YouTube. Oh, dia. Yang pertama itu dulu kan yang ini kan suami yang belanja aku. ke pasar itu. Iya, tonton. Iya, itu yang baru itu. Baru itu. Yang dulu udah monetize sebenarnya, udah ada iklannya. Yang dulu subscribernya juga udah lumayan 2000-an lah ya. Tapi itu karena aku divorce sama suami aku, masa aku berpisah. Oh ya. Akhirnya ya YouTube-nya di bawah sana aku mau ambil yang kan nggak enak ya. Akhirnya aku bikin sendiri sekarang ini, masih merintis. Nah, berhubungan karena aku masih sibuk buka butik sama kafe ini, akhirnya itu masih terbengkalai. Mungkin nanti dilanjut lagi insya Allah. Ini Kak, ini pertanyaan terakhir Kak. Mungkin ada pesan-pesan ataupun motivasi buat teman-teman yang ingin jadi selebgram juga. Ya buat teman-teman mungkin yang kebanyakan para cewek-cewek yang mau jadi selebgram, sebenarnya kalian bisa, tinggal kalian itu konsisten. Kalau kalian memang benar-benar ingin, kalian harus terus belajar. Ini tuh caranya kayak gimana sih? Cara ngedit foto, cara ambil angle foto yang benar kayak gitu. Pokoknya segala sesuatu kalau kita konsisten pasti jadi. Oh iya. Pasti. Nah, ini yang terakhir mungkin kakak bisa promosikan mungkin apa aja yang dipunya, misal seperti butik dan coffee shop ini mungkin bisa dipromosikan ke channelnya Asli Kediri, silakan. Nah, untuk kalian pemirsanya Asli Kediri, kalau kalian mau cari outfit untuk cewek-cewek ya, bisa follow Instagramnya store.hms. Nah, kalau kalian mau ngopi-ngopi santai, bisa di Senja Coffee ini. Alamatnya ada di bio-nya masing-masing ya. Jadi bisa cari di Google Maps. Ya, ada di Google Maps. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Semoga kafenya makin lancar dan juga endorsannya makin laris. Amin. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih juga ya udah datang ke sini. Semoga YouTube-nya makin lancar, makin banyak subscribernya ya. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu bincang-bincang kita bersama Kak Hemisa ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Asli Kediri, dan sampai jumpa.